Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Irlayanti pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 semester 2. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang iman kepada para nabi dan rasul. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Hayo, ada yang tahu? Sebelumnya kalian sudah mengenal Asmaul Husna, Assalam dan Amin. Nah, sekarang ini kita membahas tentang iman, khususnya iman kepada nabi dan rasul. Untuk kompetensi kita kali ini, yang pertama menerima kebenaran adanya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Terus yang 3.9 memahami makna iman kepada nabi dan rasul Allah dan sifat-sifatnya. 4.9 mengomunikasikan nama-nama nabi dan rasul Allah beserta sifat wajib, mustahil dan jaiznya. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk diharapkan siswa mampu untuk menjelaskan pengertian nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Nabi dan rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun keduanya memiliki beberapa tugas yang berbeda. Perbedaan dari keduanya adalah Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, sedangkan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, jadi itu tadi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, pada iman kepada Nabi dan Rasul kali ini kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, perbedaan Nabi dengan Rasul, serta nama-nama Nabi dan Rasul Allah dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman adalah keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, ucapan, dan juga perbuatan. Para nabi dan rasul yang ditunjuk oleh Allah memiliki tugas untuk menyampaikan wahyunya. Iman kepada nabi dan rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nah, di sini anak-anak ibu pasti semuanya sudah tahu bahwa rukun iman keempat adalah iman kepada nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan nabi dan rasul kepada umat manusia untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Kerasulan atau kenabian adalah pemberian dari Allah kepada seorang hamba-hambanya yang dikehendaki dan tidak didahului dengan usaha tertentu. Jadi yang mendapat kerasul atau kenabian itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah menjadi pilihan oleh Allah. Seandainya manusia seperti kita, tidak mungkin bisa menjadi nabi dan rasul, karena Allah sudah menentukan. Walaupun kita bagaimana usahanya, tetap tidak bisa menjadi nabi dan rasul, karena yaitu tadi, kerasulan dan kenabian itu sudah ditentukan oleh Allah atas kehendaknya, bukan kehendak oleh manusia atau kehendak dari orang-orang tertentu.
Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul sebagai pembawa kebenaran. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Fatir ayat 24 sebagai berikut. Nah, silahkan kalian baca sendiri. Terus ada juga artinya yang sudah Ibu tampilkan di slide. Dalam ayat tersebut memiliki arti sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Nah, jadi di situ jelas bahwa nabi dan rasul itu pembawa kebenaran yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan nabi dan rasul. Nah, pada awal tadi sudah Ibu jelaskan secara singkatnya, secara garis besar perbedaan nabi dan rasul. Nabi itu apa dan rasul itu apa. Nah, sekarang kita akan bahas lagi sedikit. Kata nabi dan rasul sering disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seorang nabi hanya menerima risalah dari Allah sebagai petunjuk bagi dirinya sendiri. Nah, itu tadi, nabi mendapat risalah atau petunjuk tapi hanya untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki tugas khusus kepada umatnya. Nah, berbeda dengan rasul. Kalau rasul berkewajiban untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada umatnya. Nah, jadi itu ya perbedaan antara nabi dan rasul. Diingat lagi, nabi hanya menerima risalah dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima risalah atau menerima perintah untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, itu kewajibannya yang berbeda. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah hanya terbatas kepada umat tertentu. Seperti Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Syuaib diutus untuk kaum Madian. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua umat manusia, sehingga syariatnya berlaku hingga hari kiamat nanti. Nah, jadi itu. Kalau nabi-nabi yang lain yang tidak diberikan perintah untuk umat-umatnya hanya sebatas kaumnya saja. Seperti tadi sudah disebutkan kaum Bani Israel, Nabi Musa untuk kaum Bani Israel, Nabi Syuaib untuk kaum Madian. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk umat manusia hingga hari kiamat nanti. Nah, jadi syariat dari Nabi Muhammad itu berlaku sampai hari kiamat nanti. Nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak pasti sudah tahu semuanya nama-nama Nabi dan Rasul yang 25. Rasul dan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia jumlahnya sangat banyak. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000. Mohon maaf ya. Jadi jumlah Nabi itu dalam sebuah riwayat atau sebuah hadis mengatakan bahwa 124.000 orang. Tapi hanya 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nah, diantaranya itu diantaranya nama 25 Nabi dan Rasul. Ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bisa kalian baca di slide yang sudah Ibu siapkan. Ini nanti dihafal ya.
Masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, dengan mengetahui riwayat kehidupan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan membenarkan berita yang disampaikan para rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Yang keempat, mencintai dan membela para rasul. Nah, ini wajib ya. Yang kelima, meneladani akhlaknya. Nah, berhubung kita belajar tentang akhlak, nah ini akhlak para nabi dan rasul yang wajib kita teladani. Selanjutnya, menghidupkan sunnah rasul. Nah, sunnah-sunnah rasul pun harus kita hidupkan dengan cara kita menjalankan sesuai dengan perintah-perintah. Yang terakhir, dengan memperbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi beberapa cara agar kita beriman. Contoh kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, salah satunya yang terakhir yang biasa sering kita dengar, kita lihat, kita lakukan, yaitu memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak mengerti dengan yang Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar atau bisa juga chat Ibu via WA. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.